Ya. Baik, selamat siang. Saat ini saya sedang bersama Bapak Tua, keluarga kami, kakak dari ibu saya, Bapak Monda Tobogu, dan hari ini akan bercerita mengenai sejarah dari Lamusa dan juga sejarah dari Karaja Lamusa, sebagaimana yang dituturkan oleh ayah dari Bapak Monda Tobogu, yaitu dari pendeta Sinyoro Tobogu. Jadi saya panggilnya Papa Tua karena itu udah sapaan di keluarga besar kami. Papa Tua, yang pertama saya ingin menanyakan, mungkin bisa dijelaskan mengenai Karaja Lamusa yang pertama, yang menurut catatan dari Opa Pendeta Sinyoro Tobogu adalah mania atau beripar atau mantu ya. Mantu ya, bagaimana ceritanya? Ayah mantu dari Datuluhu, karena anaknya perempuan menikah dengan Datuluhu. Anaknya Datuluhu mungkin? Iya. Anaknya Datuluhu. Anaknya Datuluhu menikah dengan anaknya Karaja Lamusa. Karaja Lamusa Pertama. Generasi pertama. Bernama? Namanya gelarnya Mokole Ntongko Karaja Lamusa I. Namanya Bonto Lakoru. Tahun 1682 sampai 1767. Anak dari Lakoru ini menikah, anaknya perempuan menikah dengan anaknya Datuluhu. Kemudian anaknya laki-laki menggantikan menjadi generasi kedua gelar Mokolen Tongko Karaja Lamusa II, nama Bonto Gigiwo, 1715 sampai 1800. Generasi ketiga, anak dari generasi 2, gelar Mokolen Tongko Karaja Lamusa III, nama Bonto Masai, tahun 1748 sampai 1833. Kemudian anak dari generasi 3, Raja Lamusa III, nama gelar Mokolen Tongko Karaja Lamusa IV, nama Bonto Masia, tahun 1781 sampai 1866. Anak dari Bonto Masia atau Mokole Tongko Lamusa Karaja Lamusa IV, generasi kelima, gelar Mokole Tongko Karaja Lamusa V, nama Bonto Bogu, 1814 sampai 1899. Lalu generasi 6, gelar Mokolen Tongko Karaja Lamusa VI, nama Bonto Sigudima, 1847 sampai 1932. Kemudian generasi ke-7, gelar Mokolen Tongko Karaja Lamusa VII, nama Lanti Bonto Tobogu, 1880 sampai 1965. Karaja Lamusa VII ini yang bernama Lanti Bonto Tobogu, orang pertama yang menjadi Kristen dalam turunan Karaja ini. Beliau dibaptis oleh misionaris pendeta Dr. Albert Kruit. Mulai dari generasi ke-7 dan seterusnya, semua memakai marga
Tobogu atau lengkapnya Bonto Tobogu, diambil dari nama generasi ke-6, yaitu Bonto Bogu. Jadi Bogu ditambah To dalam pengertian Pemona, bahasa Poso. To artinya orangnya atau turunannya. Jadi Tobogu itu adalah turunan Bogu, dan itu yang dipakai seterusnya sampai saat ini. Iya, baik, terima kasih Pak Petua. Jadi memang itu silsilah dari keluarga Tobogu yang bisa disampaikan oleh orang tua kami langsung, Pak Petua Ijat. Dan memang apakah masih ada kisah lain yang mungkin bisa di-share tentang Lamusa ini, mengenai kerajaan Lamusa? Iya, kerajaan Lamusa ini khususnya Karaja, yaitu oknum Karaja, di dalam catatan yang tertulis di dalam sejarah gereja yang ditulis oleh Dr. Kruit, bahwa oknum Karaja ini mempunyai posisi juga sebagai pemegang atau mempunyai kedudukan di dalam kepercayaan animisme. Dipercaya bahwa ada yang sangat berkuasa, yang maha kuasa, biasanya disebut Puem Palaburu, Tuhan yang maha kuasa. Di bawah Puem Palaburu ini, disitulah posisi pribadi dari nama-nama yang saya sebut tadi. Secara animisme, mereka berperan di dalam mengatur kehidupan masyarakat rakyat Karaja Lamusa. Apa yang mereka perintahkan, rakyat lakukan, dan rakyat itu melakukan bukan karena dipaksa atau karena terpaksa, karena rakyat memuja. Jadi bukan sekedar menghormati sebagai raja, tetapi juga memuja sebagai oknum di bawah Puem Palaburu yang harus, ya saya minta maaf, jadi harus disembah. Jadi bukan hanya sekedar memerintah secara pemerintahan politik. Oleh sebab itu, apa yang mereka katakan itu, rakyatnya itu adalah umatnya, dan mereka ikut. Tingkah laku mereka sangat menentukan perjalanan kehidupan sehari-hari, baik masalah kehidupan rohani maupun ekonomi pertanian. Dampaknya ialah kalau terjadi
panen pertanian gagal, maka biasanya umat atau rakyat itu bertanya kepada siapa yang menjadi datu mereka saat itu, yaitu nama-nama yang saya sebut tadi. Untuk mengatasi itu, maka datu-datu tadi harus merubah atau memperbaiki, atau dalam bahasa Alkitab harus bertobat. Dia harus bertobat kepada Puai Palaburu. Bila mana dia lakukan dengan baik dan benar, maka pertanian akan juga ikut menjadi baik. Itu sebabnya maka rakyat atau umatnya itu benar-benar mengikuti apa yang diberitahu oleh apa yang mereka hormati, bahkan juga menyembah seperti Tuhan. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, ada Tuhan yang lebih tinggi dari dia, dari turunan Tobogu ini, yang disebut Puai Palaburu. Menghadapi semua persoalan, bila mana ada gangguan-gangguan dari kerajaan Lamusa, maka mereka ini, datu-datu ini, yang harus didengar dan harus ditaati dan harus dilakukan segala sesuatu untuk menghadapi serangan-serangan dari luar kerajaan Lamusa. Sangat dipercaya oleh rakyat bahwa kalau terjadi sesuatu yang menyusahkan kehidupan rakyat, rakyat itu selalu percaya bahwa penyelesaiannya ada di tangan datu mereka, termasuk masalah-masalah menghadapi serangan-serangan dari luar kerajaan Lamusa. Jadi bukan hanya soal pertanian saja, tapi praktis seluruh bentuk kehidupan. Bahkan bila mana terjadi wabah penyakit, mereka harus mendengar apa yang dikatakan oleh datu mereka, agar supaya wabah penyakit bisa lenyap dari umatnya, dari rakyatnya. Seperti saya katakan tadi bahwa generasi ketujuh, yaitu Mokole Tongko Karaja Lamusa 7, bernama Bonto, sudah memakai marga Tobogu, Lanti Tobogu, Bonto Lanti Tobogu. Dia sudah memakai marga karena dialah yang pertama menjadi Kristen. Jadi ayahnya yang bernama Sigudima
itu belum menjadi Kristen. Dari Lanti Tobogu ini mempunyai anak 2 orang laki-laki. Dan ayah saya bernama Sinyoro Tobogu. Beliau disekolahkan oleh Kruit dan menjadi pendeta sampai almarhum. Kakaknya beliau menjadi pemerintah setempat, semacam kepala desa atau lurah. Lanti Tobogu ini, beliau sebenarnya diminta untuk menjadi Mokole Bangke, berkedudukan di Poso. Tetapi istrinya keberatan kalau ke Poso karena terlalu jauh. Oleh sebab itu, maka pemerintah Belanda menempatkan beliau di Tentena sebagai Mokole di Tentena. Beliau akhirnya melawan pemerintah Belanda. Beliau yang memulai budaya pertanian, mengenal sawah. Beliau yang juga mendirikan jembatan Pamona mula-mula. Selanjutnya, pemerintah Belanda meminta beliau membuka jalan antara Pamona Buyung Pondoli. Antara Pamona Buyung Pondoli, ketika jalan itu dibuka, ada sebagian tanah yang akan dilalui jalan itu tanah liat, tanah merah, sangat sulit, sehingga tertunda-tunda pekerjaan di tempat itu. Pemerintah Belanda kecewa karena tertundanya pekerjaan melanjutkan membuka jalan ke jurusan Buyung Pondoli. Datang 2 orang pejabat pemerintah Belanda menemui mereka yang sedang bekerja. Pemerintah Belanda itu marah kepada Datu Lanti Tobogu. Beliau, yaitu Lanti Bonto Tobogu, tersinggung dan dia marah kepada Belanda. Beliau pada waktu itu sedang memakai pakaian pemerintah yang diberikan oleh pemerintah Belanda, pakaian putih dengan kancing-kancing yang besar.
Beliau marah karena dia tersinggung. Rakyatnya itu membuka jalan tidak dibayar, bukan digaji. Benar-benar mereka bekerja dengan sukarela dan masing-masing membawa beras untuk mereka makan selama membuat jalan. Beliau membela rakyatnya. Emosinya memuncak ketika dia membuka baju dinas yang diberikan Belanda. Dia buka secara kasar, dia lempar di bawah kakinya, lalu dia injak-injak baju dinas itu di depan Belanda. Dia katakan kepada Belanda itu bahwa dia memerintah, mengatur, bukan karena dia semata-mata diangkat oleh pemerintah Belanda. Karena dari leluhurnya memang turunannya selalu mengurus rakyatnya secara baik. Saat itu juga beliau langsung memberitahu kepada semua orang yang datang dari berbagai-bagai kampung yang bekerja membuka jalan, diberitahu agar supaya semua pulang ke kampung masing-masing. Berhenti, jangan bekerja lagi. Lalu beliau sendiri pulang, meninggalkan bajunya yang sudah dia injak-injak itu. Dan beberapa sebagian penduduk yang dari kampung-kampung yang lama semua ikut ke rumah beliau, nginap di rumah beliau, karena rumah beliau memang dibuat agak panjang untuk tempat rakyat boleh nginap, tinggal di rumahnya. Pernah terjadi dalam informasi yang saya terima ketika beliau membuka sawah antara Tentena Tendeadongi. Beliau didampingi oleh almarhum kakek Toshima, ayah dari Renius Toshima. Beliau didampingi karena dapat informasi bahwa penduduk di Tendea menipu padi yang sudah ditanam, katanya tidak hidup, ditanam di sawah. Tujuan mereka agar supaya diizinkan membuka kebun kering di bukit-bukit atau di gunung. Mendengar berita itu dengan didampingi oleh Bapak almarhum Toshima, datang melihat sawah di Tendeadongi, berjalan kaki. Petani yang mempunyai sawah dipanggil. Lalu beliau masuk ke tengah sawah. Beliau cabut beberapa pohon padi yang baru ditanam yang sudah kering. Ternyata padi itu sudah dipotong akar-akarnya baru ditanam. Itu adalah cara penduduk setempat untuk
menolak menjalankan budaya baru bersawah yang dianjurkan oleh pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Datu Lanti Tobogu sebagai Mokole di Tentena. Itu peristiwa sawah di Tendea itu adalah sebelum peristiwa membuka jalan ke Buyung Pondoli. Ketika beliau dari jalan Buyung Pondoli kembali ke Tentena, beliau marah karena dia melihat ternak babinya berkeliaran di bawah kolong rumahnya. Sebab beliau sendiri yang menyuruh semua penduduk tidak boleh membiarkan ternaknya, khususnya babi, tidak boleh berkeliaran, harus dipelihara di dalam pagar kandang babi. Tapi karena melihat kandang babinya, melihat babinya itu berkeliaran, dia marah kepada orang dalam rumah. Akhirnya dia sendiri ambil tombaknya dan dia tombak babinya sendiri. Amarahnya ini sebenarnya memang merupakan puncak dari kemarahannya kepada Belanda yang mempermalukan dia kepada rakyatnya ketika Belanda itu marah di tengah jalan di Buyung Pondoli. Mulai saat itu beliau tinggalkan Tentena, beliau tinggalkan jabatannya dan dia kembali ke Lamusa. Perlu juga saya tambahkan sedikit bahwa jalan yang dibuka dari Pendolo atau dari Lamusa jurusan Taripa, Tentena sampai Poso, rakyat yang mengerjakan itu atas perintah ayah dari Datu Lanti Tobogu, yaitu Datu Sigudima. Itu adalah partisipasi Karaja Lamusa kepada pemerintah Belanda. Almarhum Sigudima juga atas permintaan Belanda memerintah semua kampung-kampung yang ada di bukit di sekitar danau untuk turun ke tepi danau. Turun ke tepi danau, membuat kampung-kampung di tepi danau, dan dilanjutkan oleh anaknya Lanti Tobogu memerintah rakyat untuk membuka sawah. Sekaligus tujuannya adalah agar supaya komunikasi antara kampung dengan kampung lebih mudah melalui jalur Danau Poso. Mungkin ini saja dulu yang barangkali saya bisa katakan. Tetapi
Kalau kita mundur lagi ke belakang, cucu dari Datuk Lamusa pertama, cucu atau cicit, dia menikah. Ada saudaranya perempuan. Saudara perempuannya ini menikah dengan yang menghasilkan turunan Dongalemba. Mas kawin yang diterima oleh Datuk Lamusa ketika anaknya perempuan dipersunting oleh Datuk Luhu, mas kawinnya itu dipegang turun-temurun, lalu diserahkan kepada turunannya yang perempuan yang menikah dengan laki-laki turunan Dongalemba. Mas kawin itu antara lain kain sarung Bugis, keris, senjata meriam kecil, baju adat, dan kelewang. Nah, itu dipegang, diurus oleh turunan Dongalemba. Sampai saat ini masih ada sisa barang itu disimpan di dekat Sungai Korobono. Kalau dari Pendolo ke Korobono ada satu sungai sebelum masuk desa Korobono. Benda ini tidak boleh menyeberangi sungai itu. Dia harus disimpan sebelum menyeberangi sungai Korobono. Dan itu tetap dipegang oleh turunan dari Dongalemba. Mungkin itu saja. Iya. Kemudian terakhir betul soal Bonto itu betul. Dari tadi ini Bonto ini disebut-sebut. Oh ya. Kira-kira Iya. bisa dijelaskan nggak? Iya. Arti Bonto itu. Jadi tadi saya menyebut nama Bonto Lakoru. Bonto Sigudima, Bonto Tobogu, dan saya sendiri ketika dibaptis oleh pendeta Magido Tua di Tentena, saya memang sudah diberi nama oleh ayah saya. Nama saya Mondagi Bonto Tobogu. Pertanyaan ialah, apa arti Bonto? Sebenarnya semua turunan Tobogu harus memakai Bonto. Bonto itu adalah gelar. Bonto artinya bangsawan. Saya tidak tahu, seperti kalau di Jawa Tengah itu Raden. mungkin Raden ya. Raden ya. Mungkin. Mungkin Raden ya yang di Jawa ini. Jadi Bonto itu adalah gelar yang melekat kepada turunan Karaja Lamusa mulai dari generasi pertama, yaitu Bonto Lakoru.
Iya. Oke. Begitu saja yang bisa dijelaskan pada hari ini. Sampai jumpa dalam kisah La Musa lainnya. Selamat siang.